pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi alur bagaimana kita memahami kejadian Indonesia, bagaimana kita memahami kejadian negara Indonesia. Pembukaan ini adalah alurnya. Terdapat 4 alinea. Kita semua sudah tahu 4 alinea. Memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana alurnya? Alinea yang pertama, kita mempunyai suatu paham kita tentang kemerdekaan. Alinea yang kedua adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan kita. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan kemerdekaan kita. Yang keempat adalah bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita, menjalankan kemerdekaan kita dengan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mari kita baca dulu. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah paham kita tentang kemerdekaan. Ini adalah kesadaran luar biasanya bangsa Indonesia. Ini bisa kita katakan sebagai kesadaran karunia. Nilai yang sangat tinggi. Kemerdekaan itu bisa kita katakan sebagai sisi lain daripada cinta kasih. Karena bicara kemerdekaan, itu identik kita bicara peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemerdekaan berarti kita melepaskan diri dari penjajahan. Kalau zaman dulu yang namanya penaklukan, pendudukan, imperialisme dan kolonialisme itu menjadi ideologi dalam bernegara. Baik bernegara versi secara umum, bahkan termasuk bernegara versi agama sekalipun, menghalalkan penaklukan, pendudukan, imperialisme dan kolonialisme. Nah, kita bangsa Indonesia telah menjadi mempunyai kesadaran semacam ini. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, lalu ini menjadi pendorong bagi kita untuk melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang tentu saja kita mulai dari bersatu dulu, yaitu di Sumpah Pemuda. Kita bersatu, tidak ada jalan lain buat kita selain daripada bersatu. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di Sumpah Pemuda kita diberi juga wawasan kebangsaan mula-mula kita di situ, yaitu Indonesia Raya, 3 stanza tadi yang kita nyanyikan bersama. Kemudian kita bergerak menuju kepada kemerdekaan kita dengan semangat menuju kepada kemerdekaan, semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme saling hormat menghormati, semangat persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, semangat persatuan yang bulat mutlak, semangat membentuk dan membangun negara. Itulah semangat proklamasi yang akhirnya menjadi jiwanya kita di dalam melaksanakan revolusi Indonesia itu. Dari situ kita bergerak menuju pintu gerbang kemerdekaan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah maksud daripada kita menjalankan perjuangan pergerakan kemerdekaan ini, yaitu supaya kita menuju kepada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan ini merupakan perjalanan keramat, perjalanan yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena menuju kepada kemerdekaan itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan, bahkan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita untuk mencapai kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, tidak membiarkan diri kita ditindas oleh siapapun, oleh bangsa lain, ya. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, harusnya kehidupan kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, kemerdekaan, peri kemanusiaan, peri keadilan, dan seterusnya. Jadi ini adalah perjalanan yang keramat, perjalanan yang suci menuju kepada kemerdekaan. Dan di pintu gerbang kemerdekaan itulah kita menyusun dasar negara kita. Pintu gerbang kemerdekaan itu sebenarnya adalah yang diperintahkan oleh Jepang pada saat itu yang sedang yang menjajah kita, ya. Kalau mau merdeka, kalian dasar negaranya apa? Nah, itulah yang disusun di pintu gerbang kemerdekaan. Maka pintu gerbang kemerdekaan ini adalah Jepang, atau tepatnya BPUPK. Di sanalah kita menyusun dasar negara kita sebagai persiapan kemerdekaan kita. Di alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan,
atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, di sini adalah tentang pernyataan kemerdekaan kita, proklamasi. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karena didorong oleh keinginan luhur kita, tidak ingin dijajah, tidak ingin di atas penderitaan, tidak ingin di dalam ketidakadilan, dan seterusnya, maka kita menyatakan kemerdekaan kita dalam rangka untuk mempunyai kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka. Maka di proklamasi ini lahirlah Indonesia Merdeka. Namun dia adalah satu kesatuan. Indonesia Merdeka ini tidak bisa dibagi-bagi. Nah, di Indonesia Merdeka ini sebagai pernyataan dari kemerdekaan Indonesia, di situ lahirlah tanah air Indonesia, maksudnya tanah air Indonesia menjadi merdeka, rakyat Indonesia menjadi merdeka, atau bangsa Indonesia menjadi merdeka beserta dengan pemimpinnya merdeka. Bumi rakyat pemerintah ini adalah syarat daripada mendirikan sebuah negara. Supaya kita mempunyai negara de facto. Bumi atau tanah air, rakyat, dan pemerintah yang merupakan syarat daripada berdirinya negara Indonesia secara de facto. Nah, kalau sudah berdiri secara de facto, tentu saja kita tinggal cari dukungan secara internasional, mengharapkan pengakuan secara internasional, supaya kita masuk menjadi negara secara de jure. Ya, ada pengakuan internasional di mana kita di situ mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang mengakui kemerdekaan kita, dan kita melakukan kerjasama secara bilateral di dalam bidang-bidang yang tentu saja disepakati oleh kedua belah pihak. Alinea keempatnya itu, bagaimana kita disusun menjadi sebuah negara. Bahwa supaya kita mempunyai pemerintahan yang dapat melindungi kita, dapat melindungi tanah air dan bangsa Indonesia, dapat mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, juga termasuk berkontribusi untuk ketertiban dan kedamaian dunia, maka disusunlah kemerdekaan itu. Kemerdekaan kita ini disusun dalam suatu undang-undang dasar. Kalau saja waktu itu selesai dalam satu kali menyusun itu saja, langsung jadi gitu. Tapi jadinya ternyata tahun 59 baru selesai jadi NKRI itu. Ya kan, karena ada jadi RIS kita 49, UDS 50 ya, baru kita benar-benar melaksanakan visi yang sebenarnya daripada Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Inilah perjalanan napaktilas kebangsaan kita itu, yaitu memahami pembukaan UUD 45 ini sebagai alur daripada kejadian Indonesia yang spot-spot sejarahnya itu ada di Sumpah Pemuda sampai dengan Tugu Petir, Tugu Proklamasi di sana, dan dilanjutkan kepada Tugu Nasional. Ini sebenarnya alur yang ingin kita pahami, supaya kita memahami bagaimana kita terbentuk sebagai sebuah bangsa, dan bagaimana kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada akhirnya. Insya Allah dengan melaksanakan napaktilas kebangsaan on the spot ini, kita akan memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia.